Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Sekali lagi ini sangat-sangat penting. Jadi teman-teman yang sedang menjalin hubungan ataupun teman-teman yang sedang membangun kedekatan, engkau harus mengetahui ini. Dan pesan saya, jadilah orang yang tegas. Jadilah orang yang realistis. Karena kalau kamu gak tegas, maka kamu akan dipermainkan. Maka kamu akan dimanfaatkan. Bahkan kasarnya, dia hanya ingin merusak kamunya. Ya, berbicara tentang dia hanya berpura-pura mencintaimu. Artinya apa? Dia tidaklah sungguh-sungguh mencintaimu. Dia sama sekali gak ada perasaan sama kamu. Dia hanya pura-pura saja. Dan saya beritahu, orang seperti itu sangatlah jahat. So, please, pekalah, tajamlah, dan tegaslah. Oke? 5 tanda dia hanya berpura-pura mencintaimu. Yang pertama, dia datang dan pergi sesuka hatinya. Sebentar, tiba-tiba nongol di depanmu. Tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba nongol di depanmu. Dan ketika dia nongol di depanmu, itu karena faktor sesuatu. Karena dia lagi butuh sesuatu, sehingga dia nongol di depanmu. Jadi, apakah dia ingin meminjam duitmu? Apakah dia ingin meminjam fasilitasmu? Apakah dia ingin mencoba merusak kamu? Pokoknya dia datang hanya karena faktor kepentingan. Itu yang pertama. Lalu kemudian pergi juga sesukanya. Tidak ada kabar. Tiba-tiba udah gak tahu, gak kemana gak tahu. Kamu hubungin gak bisa. Terus kamu ketemuin gak bisa. Kamu gak tahu dia pergi kemana, sama siapa, ngapain, kamu gak tahu. Dia datang dan pergi sesukanya. Ini yang saya bilang, orang ini palsu. Orang ini pura-pura mencintaimu. Nah, yang begini kamu harus tegas. Harus tegas. Supaya kamu jangan jadi korban. Supaya kamu jangan buang-buang waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda dia hanya berpura-pura mencintaimu. Yang kedua adalah dia bersikap misterius. Dia bersikap misterius. Bayangin ya, kamu gak tahu sama sekali apa kegiatan dia sehari-hari. Kamu gak tahu sama sekali apa yang menjadi pekerjaan dia. Kamu gak tahu di mana rumahnya, orang tuanya di mana. Semua tentang dia kamu gak tahu apa-apa. Cuman 2 yang kamu tahu. Wajahnya dia dengan nama dia. Namanya pun belum tentu itu benar. Karena apa? Memang ini orang misterius. Bayangkan, dia ini mau ngapain sama kamu? Kenapa kamu gak tahu apa-apa tentang dia? Sementara dia tahu kamu kerja apa, tahu orang tuamu, tahu di mana rumahmu, tahu kesibukanmu, tahu keseharianmu. Dia tahu semua tentang kamu. Tapi kamu berbanding terbalik. Kamu gak tahu apapun tentang dia. Dia sangat-sangat merahasiakan. Bayangkan itu. Nah, orang yang seperti ini pasti sedang mencoba atau memikirkan hal-hal yang tidak baik. Karena dia datang dengan kemisteriusan. Tidak datang dengan kejujuran, tidak datang dengan keterbukaan. Nah, kamu harus tegas.
supaya dia jangan merusak kamu, dia jangan menghancurkan, dan dia jangan mengambil sesuatu yang akhirnya nanti membuat kamu jadi kecewa. Jadi please, dia yang bersikap misterius, kamu tegasin. Kamu tegasin. Kalau kamu lagi dekat, stop kedekatan itu. Kalau kamu lagi pacaran, putusin. Karena itu orang gak jelas. Ya, mungkin kelihatan kedengarannya ini ekstrim, but it is true. Ini kebenaran. Karena dia datang bukan dengan kejujuran, dia datang dengan sesuatu yang disembunyikan. It is true. Tegas. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda dia hanya berpura-pura mencintaimu. Yang ketiga adalah dia penuh dengan kebohongan. Jadi kamu udah sering dibohongi berulang-ulang oleh dia. Dan kamu tahu sendiri berapa banyak sudah kebohongan yang dia lakukan kepadamu. Bahkan kalau kamu jujur terhadap hati nuranimu, terhadap hatimu yang terdalam, bahwa kamu sudah gak percaya lagi sama dia, kamu sudah gak trust lagi sama dia. Karena apa? Dengan semua kebohongan-kebohongan, kemunafikan, kepalsuan yang dia lakukan. Dan saya beritahu, tidak ada masa depan yang baik bagi hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Nah, sekarang kamu mau mengharapkan apa dari hubungan itu? Kalau hubungan itu dibangun di atas kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan, kamu mau harapkan apa? Apa yang kamu inginkan? Jadi, daripada kamu dibohongin terus, dibohongi lagi, dimanfaatkan lagi, datang dan pergi sesukanya, terus bersikap misterius terus kamu mau ngapain? Mau buang-buang waktumu? Mau membiarkan dirimu dipermainkan? Mau ngapain kamu di situ? Tegas, ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, tanda dia hanya berpura-pura mencintaimu. Yang keempat adalah dia berusaha, berupaya untuk merusak kamunya. Dia coba mengajakmu, merayumu untuk memakai barang-barang haram, obat-obat terlarang. Dia coba memaksamu, merayumu untuk mengkonsumsi itu. Lalu kemudian juga dia berusaha untuk pegang-pegang kamu, raba-raba kamu, pegang sana sini, raba sana sini. Dia coba juga untuk meniduri kamu. Nah, hati-hati dengan yang begini. Orang yang tidak menjagamu adalah orang yang jahat. Orang yang jahat. Orang yang datang kepadamu tidak menjagamu, melainkan ingin merusakmu, adalah orang yang jahat. Jadi kamu harus tegas. Jangan hanya karena parasnya yang oke, terus kamu membiarkan dirimu dirusak. Bego namanya. Jangan hanya karena dia berduit, terus kamu biarkan dirimu dirusak. Itu namanya bego. Ya, jadi orang itu yang bernilai. Jadi orang itu yang berharga. Jangan mau dirimu dirusak. Kalau kamu biarkan dirimu dirusak, maka segitulah dia memandang rendah engkau. Ya, jadi please, tegas, tegas, tegas. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tanda dia hanya berpura-pura mencintaimu. Maka yang terakhir adalah, ini orang sampai detik ini, jam ini orang hanya memanfaatkan kamunya. Dia hanya memanfaatkan kamunya. Pinjam duitmu, pinjam lagi, pinjam mobilmu, pinjam motormu, pinjam, semua pinjam. Nah, saya pernah satu kali tegur waktu saya konseling seorang cewek. Bayangin 3 kali duitnya dipinjam sama pacarnya. Dan itu bukan duit sedikit bagi saya, puluhan juta. Dan datang lagi pacarnya mau pinjam lagi ke 4 kali. Kan begonya
ini orang keterlaluan. Udah tahu dikerjain, udah tahu dimanfaatin, iya ya terus. Makanya habis tuh duitnya dikuras tabungannya. Jadi berpikir bijaklah, tegas kalau dia datang hanya untuk memanfaatkan kamu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.